Baik, perkenalkan nama saya Tiril Nathaniel Logor dengan NIM 2302111060104 akan menjelaskan tugas struktur data yang saya buat. Soal satu, ini soal pertama dengan codingan yang saya buat, yaitu include all stream untuk fungsi input dan output. Kalau yang include vektor ini agar bisa memakai struktur data vektor yaitu array dinamis di C++. Include limits untuk menyediakan fungsi numerik. Limits digunakan untuk membersihkan input jika terjadi error. Using namespace std ini supaya tidak perlu menulis std chout atau std vector. Selanjutnya yang di intn ini, jadi ini variabel untuk menyimpan banyaknya data yang akan dimasukkan. Kalau yang ini cin n membaca nilai ini untuk membaca nilai n dari input, dan yang ini if cin n sama dengan 0 tuh ini untuk memeriksa dua hal. Yang pertama, cin n itu apakah input bukan angka, terus yang n sama dengan 0 ini apakah buk apakah input angka tapi negatif atau nol. Jika salah satu kondisi benar, maka program menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Seperti. Dan selanjutnya vektor int arr ini untuk membuat vektor yang akan menyimpan data berupa bilangan bulat. Arr reserve n ini untuk mengalokasikan ruang untuk n elemen agar lebih efisien. Tidak perlu menambah kapasitas berulang kali saat pushback. Selanjutnya, yang ini for int i sama dengan 0, i n plus i ini untuk mengulangi proses input sebanyak sebanyak n kali. Int x ini variabel sementara untuk menampung input. Terus cin x untuk membaca input angka dari pengguna. While while cin x untuk memeriksa apakah input tidak valid, misalnya huruf atau simbol. Jika tidak valid, maka cin clear menghapus status error dari cin. Cin ignore numeric. Cin ignore numeric limit stream max untuk menghapus semua karakter di buffer input sampai new line agar bisa menerima input baru dengan bersih. Lalu pengguna diminta menginput ulang. ARR pushback X ini untuk menyimpan angka X ke dalam vektor ARR. Selanjutnya int max ARR 0 ini ini nilai awal maksimum. Ini nilai awal maksimum dan minimum diambil dari elemen pertama, yaitu ARR 0. Ini penting agar bisa dibandingkan dengan elemen berikutnya pada langkah selanjutnya. Terus yang ini for int is terus yang ini ya untuk ulangan dimulai dari indeks 1 karena indeks 0 sudah dijadikan pembanding. If ARRI max sama dengan ARRI ini, jika nilai saat ini lebih besar dari max, maka max diperbarui. Dan yang ini, jika nilai saat ini lebih kecil dari minimum, maka minimum diperbarui.
Akhirnya max menyimpan nilai tertinggi dan min menyimpan nilai terendah dari semua input. Dan ini untuk menempelkan hasil air di output. Dan outputnya akan seperti ini. Jika kita run coding ini, maka outputnya akan keluar seperti ini. Kita masukkan jumlah data 5. Angka yang pertama itu 10. Kita masukkan angka yang kedua 4. Masukkan angka ketiga 7. Masukkan ke angka keempat 15. Dan masukkan angka kelima 2. Dan otomatis akan muncul nilai maksimumnya 15 dan nilai minimumnya 2 karena di sini yang paling besar itu 15 dan yang paling kecil itu 2. Selanjutnya soal kedua, include action. Nah, ini sudah banyak tahu yang kalau yang ini include CSTDLIB. Jadi ini untuk menyanyikan fungsi random, dan srandom untuk menghasilkan angka acak. Kalau include ctime, ini untuk menjadikan fungsi time untuk menempatkan waktu saat ini. Using namespace std supaya kita bisa menulis code dan cin tanpa awalan std. Selanjutnya int angka rahasia tebakan jumlah langkah semangat 0. Jadi angka rahasia ini angka acak yang harus ditebak oleh pemain. Terus yang tebakan ini angka yang ditebak oleh pengguna. Jumlah langkah menghitung jumlah langkah itu menghitung berapa kali pengguna mencoba menebak angka. Nah, sRuntime ini untuk mengatur untuk generator angka acak berdasarkan waktu komputer saat program dijalankan. Tujuannya agar angka acak berbeda setiap kali program dijalankan. Terus yang run version 20 tambah satu ini untuk menghasilkan angka acak besar biasanya 0 sampai 3 3000 berapa itulah. 20% mengambil sisa bagi 20 sehingga hasilnya antara 0 sampai 19. Terus plus satu ini untuk membuat hasilnya menjadi 1 sampai 20. Jadi angka rahasia akan selalu diacak di antara 1 sampai 20. Dan kode tembakan Anda cinta tebakan ini yang kode permainan tebak angka ENDL, kode tebak angka antara 1 sampai 20 ini untuk menampilkan nanti angkanya akan menampilkan hasilnya di output. Dan ini juga seperti itu. Ini untuk ini untuk ulangan minimal dijalankan 1 kali dan akan terus berulang selama kondisi di akhir belum terpenuhi. Jadi Cin tembakan ini membaca input tembakan dari pengguna, terus jumlah lengkap plus plus ini menambah hitungan jumlah percobaan setiap kali pengguna menebak. Selanjutnya, if tebakan angka rahasia, jika tebakan lebih besar, jadi akan ditampilkan tebakan terlalu besar. Dan ini, jika jika tebakan kecil, lebih kecil, akan ditampilkan pesan terlalu kecil. Dan di sini, jika Anda benar, maka akan ditampilkan jawaban Anda benar. Dan yang ini while tebakan
Selama tebakan tidak sama dengan angka rahasia, perulangan akan terus berjalan. Begitu pengguna menebak benar, tebakan perulangan akan berhenti. Ini fungsi dari yang ini. Terus jika kita jalankan programnya akan outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Misalnya kita menebak angka 3. Nah, akan akan ditampilkan terlalu kecil. Coba lagi. Dan jika kita tebak nomor 5 berarti terlalu besar. Dan coba lagi. Dan kita sudah masukkan angka 4. Nah, di sini benar. Anda dan akan ditampilkan Anda berhasil menebak dalam 3 langkah. Jadi kita menebak 3 kali di sini baru benar. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu kita membuat fungsi dalam C++ yang menerima 3 bilangan integer dan mengembalikan bilangan terbesar. Di sini ada codingnya saya buat. Ini fungsinya. Jadi di sini fungsi int terbesar sama dengan a. Ini adalah awalnya program menganggap bahwa nilai a itu yang paling besar. Dan if b terbesar, jika b ternyata lebih besar, maka nilai terbesar diubah menjadi b. If c terbesar, lalu dibandingkan lagi dengan c. Jika c lebih besar, maka terbesar diganti dengan c. Dan return terbesar ini, setelah semua dibandingkan, fungsi mengembalikan nilai terbesar di antara ketiganya. Kesimpulannya ya, fungsi terbesar menentukan nilai terbesar dari 3 bilangan dengan cara membandingkan satu per satu. Ini fungsinya int main ini int x y z adalah 3 variabel untuk menyimpan input bilangan dari pengguna. Yang count ini untuk menimbulkan teks input 3 bilangan. Terus cin x y z guna memasukkan 3 angka sekaligus dipisahkan dengan spasi. Terus int hasil cari terbesar x, y, z. Jadi ini akan akan memanggil fungsi cari terbesar dengan mengirim 3 bilangan input, yaitu x, y, z itu akan dicari yang terbesar. Nah, ini outputnya. Jika kita jalankan program ini seperti ini inputnya. Kita masukkan 3 bilangan 12, 45, spasi 8. Bilangan terbesar adalah 45. Selanjutnya soal keempat. Di sini sebuah program C++ yang mendefinisikan sebuah struk mahasiswa. Jadi di sini struk mahasiswa, string nama, string name, float IPK. Ini struk ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel menjadi satu kesatuan. Jadi string nama untuk menyimpan nama mahasiswa, string name menyimpan nomor induk mahasiswa, float IPK menyimpan nilai IPK. Contohnya mahasiswa M. Jika misalnya saya masukkan nama saya Tire Logor di sini mahasiswa sama dengan dan NIM saya IPK saya 3,85 misalnya saya masukkan di sini, maka akan disimpan tiga data tersebut, tiga data mahasiswa itu yang nama, NIM, dan IPK-nya.
Nah, ini untuk input data mahasiswa dimasukkan. Di sini untuk menimpalkan data mahasiswa yang dimasukkan. Ini untuk menimpalkan mahasiswa pertama, nama, NIM, dan IPK-nya akan ditampilkan. Ini untuk fungsinya untuk menampilkan nama, NIM, dan IPK-nya. Nah, di sini outputnya seperti ini. Kita masukkan mahasiswa yang pertama Budi Santoso akan NIM-nya dua, NIM-nya kita masukkan, IPK-nya kita masukkan, mahasiswa kedua juga kita masukkan seperti ini, dan mahasiswa ketiga kita masukkan data-datanya. Nah, di sini data mahasiswa yang dimasukkan akan muncul. Mahasiswa ke satu Budi Santoso, mahasiswa kedua Ani Lestari, mahasiswa ketiga Dwi Kurnia. Nah, seperti ini outputnya jika kita jalankan program ini. Dan selanjutnya dan selanjutnya soal kelima yaitu program C++ dengan ketentuan buat sebuah kelas buku dengan atribut judul dan pengarang. Nah, ini coding yang saya buat. Ini fungsinya kelas buku. Jadi kelas buku ini untuk membuat tipe data baru bernama buku. Kalau privat berarti data di bawahnya hanya bisa diakses dari dalam kelas saja, tidak dari luar. Jadi ini akan di privat. String judul dan string pengarang, atribut atau properti untuk menyimpan informasi judul pengarang dan buku. Nah, kalau yang ini kita publik. Bagian ini bisa diakses di luar kelas. Buku string P, judul sama dengan J, digunakan untuk mengisi nilai awal atribut judul dan pengarang. Contohnya seperti ini. Ini foto tampil ini untuk menempelkan judul dan pengarangnya ini. Fungsi untuk menempel judul dan pengarang ini di ent main ini isi data-datanya buku buku satu Laskar Pelangi, kedua Negeri Lima Menara yang dibuat oleh Ahmad Fuadi, ketiga Bumi Manusia yang dibuat oleh Pramudia Ananta Tower. Jadi di sini ini perintah untuk menampilkan daftar bukunya. Buku satu, buku dua, buku tiga tampil. Dan akan keluar seperti ini outputnya. Daftar buku. Yang pertama itu Laskar Pelangi. Kedua ini dan seterusnya. Dan kita lanjut ke soal yang keenam. Program dengan kelas orang memiliki atribut nama dan metode tampil nama. Di soal keenam ada di sini coding yang saya buat yaitu kelas orang protection nama string nama publik. Nah, di sini seperti mirip-mirip yang sebelumnya di sini di publik agar bisa diakses oleh luar kelas. Kelas orang ini mendefinisikan kelas orang yang nanti akan menjadi induk. Protect set ini artinya atribut nama tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, tapi bisa diakses oleh kelas turunan. Nah, di sini di publik orang string n. Contoh orang Andi. Kita kasih contoh Andi. Nah, nanti akan ditampilkan nama Andi di sana. Ini untuk menampilkan kelas mahasiswa publik orang. Nah, di sini di privat string name dan di publik mahasiswa string n orang name
sama dengan full template data untuk menimbulkan datanya, tampil nama, code, menimbulkan NIM-nya sebelum nanti. INT main menyimpan data. Nah, di sini data yang kita simpan mahasiswa Andi Saputra dan NIM-nya di sini. Nah, ini untuk menempelkan nanti data mahasiswanya di output. Nah, jika kita run programnya di atas ini, maka hasil outputnya akan seperti ini. Data mahasiswa, nama Andi Saputra, NIM 23104597789. Dan selanjutnya soal yang ketujuh, soal yang terakhir yaitu program C++ yang membuat produk dengan atribut kode, nama produk, dan harga. Nah, ini hasil coding yang saya buat yaitu include or stream, include string using std kelas produk. Jadi include or stream ini untuk operasi input dan output. Kalau input string agar bisa menggunakan tipe data string untuk teks seperti nama produk. Using namespace supaya tidak perlu menulis std di depan setiap perintah. Kelas produk. Kelas produk ini mendefinisikan tipe data baru bernama produk. Privat berarti variabel ini hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Ya seperti yang tadi lah. String kode ini kode unik produk. Jadi string nama produk ini nama dari produk. Float harga ini harga dari produk. Nah, di sini kita publik produknya, void input, buat masukkan ini kode, input kode produk, ignore, ignore, menghapus karakter, enter di buffer agar getLine bisa bekerja dengan benar. GetLine ini fungsinya digunakan agar bisa membaca nama produk yang mengandung spasi. Harga ini input harga produk. Selanjutnya fungsi tampil data ini seperti ini. Void tampil, kode ENDL, code nama produk, ENDL, code harga sama dengan harga ENDL. Ini berfungsi untuk menempelkan semua informasi produk ke layarnya. Nanti akan muncul di outputnya. Getter untuk harga float get harga. Jadi di sini float get harga ini fungsinya untuk mengembalikan nilai harga produk. Fungsi ini memungkinkan mengambil data dari atribut privat tanpa mengubahnya. Yang get nama mengalukan nama produk. Fungsi ini sangat penting agar atribut privat tetap aman, tapi bisa digunakan di luar kelas. Nah, selanjutnya cons cons int jumlah produk sama dengan 5. Jadi menetap, jadi ini untuk menetapkan jumlah produk yang akan diinput ada 5 buah. Terus produk daftar jumlah di sini untuk membuat array dari objek 5 produk disimpan dalam satu variabel array daftar. Yang ini code input data produk INDL sampai seterusnya ini input data produknya. Jadi di sini kita menggunakan loop for agar bisa input data untuk 5 produk. Setiap iterasi memanggil fungsi input dari objek daftar. Dan yang kesembilan, code and daftar semua produk. Nah, for int jumlah produk, code produk ke
I tambah satu NDL daftar tampil. Jadi ini untuk menempelkan semua produk setelah semua data dimasukkan, program menampilkan semua produk satu persatu. Nah, yang selanjutnya INT index max. Nah, di sini fungsinya untuk mencari produk dengan harga tertinggi. Index max itu menyimpan posisi produk dengan harga tertinggi, dan yang ini look for membandingkan setiap harga produk dengan harga produk sebelumnya. Jika ditemukan harga lebih tinggi, nilai indeks max diperbarui ke posisi produk tersebut. Dan selanjutnya yang quote and produk dengan harga tertinggi (NDL) daftar indeks max tampil. Ini untuk menempelkan produk dengan harga tertinggi. Setelah loop selesai, objek dengan harga tertinggi ditampilkan ke layar dengan memanggil tampil. Dan ini akhir programnya. Return ini untuk mengakhiri program. Nah, jika kita jalankan hasil coding di atas ini, maka outputnya akan muncul seperti ini. Daftar semua produk. Produk ke satu, kode A01, nama sabun cair, harga 15.000, dan akan muncul produk dengan harga tertingginya itu ini, produk yang di atas ini. A01, nama sabun cair, harga 15.000. Oke, seperti itu tugas struktur data saya yang saya buat. 7 soal, dan terima kasih.